Kondisi negara Ekuador menjadi sorotan usai kartel narkoba terbesar kabur dari penjara. Ditambah Presiden Ekuador Daniel Noboa mengumumkan keadaan darurat nasional. Namun, pengumuman itu justru memicu kemarahan para gangster narkoba. Sebelumnya, pada tahun 2023, terjadi pembunuhan terhadap Capres Ekuador. Pembunuhan itu disebut menjadi titik balik krusial yang membuat Ekuador diguncang kekerasan oleh kartel narkoba. Padahal negara ini dikenal sebagai salah satu negara paling damai di Amerika Latin. Lantas, apa yang membuat negara itu berubah menjadi zona tempur melawan kartel narkoba? Secara geografis, Ekuador terletak di pucuk barat Amerika Selatan. Negara itu diapit oleh Kolombia dan Peru yang merupakan negara penghasil kokain terbesar di dunia. Hal ini menjadikan Ekuador sebagai rantai distribusi yang strategis untuk pintu keluar masuknya produk narkoba dari Amerika Selatan ke Amerika Tengah hingga ke Eropa. Ditambah pengawasan perdagangan narkoba Ekuador disebut lemah selama bertahun-tahun. Seperti di pelabuhan Guayaquil, petugas hanya bisa menggeledah 20% dari 300.000 kontainer pengiriman. Para kartel pun melihat celah itu sebagai kesempatan emas untuk mendirikan basis industri dan distribusi narkoba. Pada tahun 2018, seiring naiknya perdagangan narkoba di Ekuador, angka kekerasan yang berhubungan dengan narkoba juga ikut naik. Kekerasan yang terjadi ini awalnya terpusat di penjara Ekuador dan dibarengi populasi narapidana narkoba yang juga makin melonjak. Hal ini pun membuat pemerintah Ekuador kehilangan kendalinya atas sistem hukum. Ditambah gelombang pandemi COVID-19 menghantam kondisi ekonomi masyarakat. Kata tokoh masyarakat Ekuador, hal itu mendorong pemuda melakukan kejahatan. Pada 2023, aksi pembunuhan di negara ini telah mencapai 7.878 kasus. Kelompok-kelompok narkoba Ekuador mulai mengganas karena diduga dibackingi oleh kartel-kartel besar dari negara Meksiko seperti kartel Sinaloa. Dalam masa-masa penuh huru-hara di Ekuador, muncullah sosok Fernando Villavicencio. Villavicencio menjadi salah satu dari 8 kandidat presiden di Ekuador. Ia merupakan politikus oposisi paling kritis melawan korupsi dan gembong narkoba di Ekuador. Selama masa kampanye, ia mengaku telah beberapa kali mendapat ancaman pembunuhan. Meski begitu, ia mengaku tak takut dengan para kartel narkoba dan menyebut-nyebut nama bos geng yang ditahan, Adolfo Macias alias Vito. Naasnya, Villavicencio tewas ditembak di depan massa usai berkampanye pada Rabu 9 Agustus 2023. Padahal saat itu pemilihan presiden putaran pertama di Ekuador tinggal 10 hari lagi. Pembunuhan Villavicencio itu diduga didalangi oleh geng narkoba yang bernama Los Logos. Sehari setelah peristiwa pembunuhan Villavicencio, Kementerian Dalam Negeri menangkap 6 tersangka. Sementara pelaku penembakan disebut tewas tertembak saat dikejar polisi. Aparat Ekuador menyebut Vito hilang dari selnya pada Minggu 7 Januari 2024. Pemimpin geng Los Choneros itu disebut mengetahui rencana pemindahannya ke sel yang punya keamanan lebih tinggi. Dan ia kabur tepat beberapa jam sebelum rencana pemindahannya dilakukan. Kaburnya Vito itu diduga dibantu oleh 2 sipir penjara. Kedua sipir ini pun akhirnya ditahan. Kaburnya Vito dari penjara disebut menjadi pukulan bagi pemerintahan Presiden Ekuador Daniel Noboa. 1 hari setelah kaburnya Vito, Noboa mengumumkan keadaan darurat nasional selama 60 hari
yang dimulai pada 8 Januari 2024. He dado disposiciones claras y precisas a los mandos militares y policiales para que intervengan en el control de las cárceles. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos y que también les den su respaldo. Respons itu dikeluarkan Noboa untuk menghadapi ancaman kelompok narkoba, baik dari luar maupun dari dalam penjara. Keadaan darurat itu memberi otoritas sementara kepada tentara dan polisi selama 60 hari. Hal itu membuat tentara dan polisi bebas menggeledah rumah dan korespondensi tanpa surat perintah. Di sisi lain, usai Noboa mengumumkan keadaan darurat nasional, geng-geng narkoba Ekuador justru menyatakan perang terhadap pemerintah. Pada hari yang sama dengan pengumuman Noboa, sebanyak 6 penjara menjadi zona kerusuhan. Sejumlah narapidana dilaporkan menyandera sekitar 136 sipir dan ASN yang disertai ancaman pembunuhan. Tak hanya itu, terjadi juga penculikan sejumlah polisi. Salah satu polisi yang diculik itu dipaksa membaca pernyataan perang yang ditujukan kepada Noboa. Pada 9 Januari 2024, salah satu stasiun TV Ekuador diserang kelompok narkoba saat melakukan siaran langsung. Para pelaku itu disebut masuk lewat resepsionis, lalu menyerang kru dan meninggalkan dinamit. Atas insiden itu, polisi mengonfirmasi telah menangkap 13 pelaku. Tak hanya itu, sejumlah pria yang dilengkapi senjata juga berkeliaran di jalanan Ekuador yang mengancam keselamatan warga sipil. Meski begitu, Noboa telah bertekad untuk memerangi perdagangan narkoba. Pada periode masa jabatannya, ia mencabut pedoman yang membuat pembawa narkoba dalam jumlah tertentu tidak dihukum. Selain itu, Noboa juga mengumumkan akan membuat 2 penjara baru yang dikhususkan untuk kartel dan kelompok narkoba. Noboa menyebut 2 penjara itu akan dilengkapi 3 modul pengamanan super ketat dan memanfaatkan teknologi canggih, sistem elektronik, dan pengawal virtual. Noboa berharap pembangunan 2 penjara itu bisa mengatasi krisis keamanan di negaranya. Kini, Noboa juga menerapkan sistem jam malam di Ekuador yang dimulai pukul 11 malam hingga 5 pagi. Saat ini kondisi Ekuador masih mencekam. Kekerasan dari kelompok narkoba menyebar ke jalanan dan terjadi beberapa ledakan di sejumlah titik. Presiden Noboa telah menerjunkan aparat keamanan untuk melacak keberadaan kartel narkoba Vito. Ia juga memerintahkan penggeledahan ke masyarakat. Aparat juga dikerahkan ke daerah perbatasan Peru dan Kolombia. Dengan sejumlah kerusuhan yang terjadi, puluhan orang telah tewas. Angka itu termasuk warga sipil, penjaga penjara, dan polisi. Kini, Noboa juga mengecap kelompok narkoba itu sebagai teroris. Untuk tahu kisah-kisah lainnya, jangan lupa subscribe YouTube channel Story dan Kompas.com. Jernih melihat dunia.